Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah. Itu nggak ada dalilnya. Satu pun nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada. Sama dengan habis berdoa usap wajah. Nggak ada. Ini cuma tradisi kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini saya mendapatkan video dari teman bahwa salah satu ustadz yang memang sudah terkenal dan masyhur, yaitu Ustadz Khalid Basalamah, mengatakan bahwa mengusap wajah setelah sholat atau mengusap wajah setelah berdoa itu tidak ada dalilnya satupun, tidak ada hadisnya satupun. Nah, ini kan bertentangan dengan amaliyah atau kebiasaan kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Maka saya sebagai warga Nahdlatul Ulama berhak dan pantas untuk membela amaliyah saya. Ternyata kalau kita lihat dalam berbagai hadis dan dalam berbagai keterangan para ulama, ini sebenarnya kalau kita mau teliti banyak sekali hadis maupun keterangan para ulama yang mensunnahkan seseorang itu selesai berdoa atau selesai dia melaksanakan sholat, itu dia dianjurkan, disunnahkan untuk mengusap wajah. Baik, saya mulai. Yang pertama, saya bahas dulu mengusap wajah setelah berdoa. Hadis riwayat Abi Dawud, dalam Sunan Abi Dawud nomor hadis 1275. Dikatakan dalam kitab ini, Anis Sa'ib bin Yazid an abihi, dari Sa'ib bin Yazid, dari bapaknya, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza da'a farafa'a yadayhi, Kanjeng Nabi itu ketika berdoa mengangkat tangan, masaha wajahu biyadaihi, kemudian selesai berdoa, kemudian beliau mengusap wajah mulia beliau. Ini hadis tertera dalam Sunan Abi Dawud nomor hadis 1275. Jadi ada dan jelas dalam hadis ini Kanjeng Nabi mengusap wajah beliau selesai berdoa. Jadi bukan hanya sebatas adat istiadat atau tradisi kita, tapi memang mulai dari zamannya Kanjeng Nabi. Kemudian ada lagi dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 3308. Ini bahkan lebih jelas lagi. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab. Qala, Umar bin Khattab berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a yadahu fid du'a, ketika Kanjeng Nabi mengangkat tangan beliau pada saat berdoa. Jadi kalau Kanjeng Nabi berdoa kan hadisnya jelas banyak ya. Nah, ini beliau menambahkan, Sayyidina Umar, ketika Kanjeng Nabi mengangkat tangan ketika berdoa, lam yahudhuma, beliau tidak akan menaruh tangan beliau hatta yamsaha bihima wajhahu, sampai beliau mengusap wajah mulia beliau dengan kedua tangan beliau. Ini jelas sekali bahwa mengusap wajah itu setelah berdoa memang sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan, dan kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya masih banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan seseorang kalau selesai berdoa dia dianjurkan untuk mengusap wajah. Kemudian saya ambilkan dari keterangan para ulama, yaitu dalam kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juz 1 halaman 40. Beliau memberikan saran, salah satu adabnya orang berdoa. Jadi yang melihat video ini silahkan Anda percaya dengan seseorang atau percaya dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang berdoa itu mempunyai 6 adab agar doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah ayyamudda yadaihi, yaitu menengadahkan tangannya ketika berdoa. 1. Nomor 2, membaca alhamdulillah. Nomor 3, as-salatu ala nabi, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Semua berdasarkan hadis, tapi tidak saya sebutkan hadisnya biar tidak terlalu panjang. Kita hanya membahas mengusap wajah saja. Kemudian nomor 4,
Summa yas'alu hajatahu. Kemudian setelah itu seseorang tadi itu meminta apa hajatnya dia, apa yang diinginkan dia, minta sama Allah. Setelah membaca hamdalah, setelah membaca sholawat dan menengadahkan tangan tadi. Terus nomor 5, la yanzuru ila sama fi hali du'aihi. Pada saat berdoa tidak dianjurkan dia melihat ke langit. Jadi jangan melihat ke atas. Seakan-akan akhlak kurang gitu loh. Orang meminta kepada Allah seakan-akan akhlak kurang. Karena apa? Karena kiblatnya doa itu adalah atas, langit. Bukan berarti Allah di langit, bukan. Nah, kemudian yang nomor 6, yang terakhir adalah kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa idza faragha, ketika selesai melakukan doa, masaha yadaihi ala wajhihi. Kemudian dia mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Ini adalah keterangan yang kita ambil dari kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Silahkan Anda memilih percaya dengan siapa, tapi kalau saya lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani karena hadis-hadisnya juga jelas. Sunan Ibnu Majah juga ada, Sunan Abi Daud juga ada, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Ini adalah mengusap wajah selesai berdoa. Kemudian kalau mengusap wajah selesai sholat, kebiasaan kita ya sebagai warga Nahdlatul Ulama itu kalau selesai sholat biasanya mengusap wajah. Ada nggak dalilnya? Ada. Jelas. Dalam kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syato dikatakan faidatun. Nah, ini dalam kitab I'anah halaman 184 juz 1. Bisa dilihat dengan jelas, kitabnya tersebar di mana-mana. Faidatun, ada faidah. Qala Nawawi fil Adhkar. Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Adhkar, saya ringkas saja. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha wajhahu biyadihil yumna. Ketika Kanjeng Nabi selesai melaksanakan sholat, maka beliau mengusap wajah mulia beliau dengan tangan kanan beliau. Summa qala, seraya berdoa, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib anniyal hamma wal huzna. Kebetulan hadis ini di pesantren kami Darut Tauhid ini semua santri menghafalkan hadis ini. Jadi memang mengusap wajah selesai berdoa, selesai melakukan sholat itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi sendiri yang mencontohkan, yaitu dengan mengusap tangan kanan dan dibarengkan dengan doa tadi itu. Kemudian kalau kita melihat lagi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin juz 1 halaman 99, yaitu mengenai masalah anjuran seseorang untuk mengusap wajah setelah melakukan sholat, yaitu apa? Faidah, ada faidah. Rawa Ibnu Mansur meriwayatkan annahu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhatahu. Kalau Kanjeng Nabi selesai melakukan sholat, beliau mengusap dahinya. Ini bahkan lebih jelas lagi ya ini ya. Masaha jabhatahu, beliau mengusap dahi beliau bikaffihil yumna, dengan telapak tangan yang kanan. Summa amarroha ala wajhihi, kemudian Kanjeng Nabi menggerakkan tangan itu ke seluruh wajahnya hatta. Nah, ini lebih jelas lagi, ada hattanya ini. Hatta ya'tiya biha ala lihyatihi syarifah. Tangan itu digerakkan sampai mengenai jenggot beliau yang mulia. Jadi kalau dipraktekkan, mungkin setelah beliau mengangkat tangan, kemudian asto beliau, tangan kanan beliau ditaruh di di dahi, kemudian diusapkan summa amarroha ke seluruh wajah sampai ke jenggot beliau yang mulia. Dan beliau waqala, dan beliau
berdoa juga panjang kalau di sini. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadatir rahmanur rahim. Panjang sekali di sini. Hampir sama dengan tadi, cuman ini lebih panjang. Artinya kalau kita mau lebih teliti lagi, ternyata dari sekian banyak hadis maupun keterangan ulama-ulama kita yang ahlu sunnah wal jamaah, semuanya menganjurkan dan mensunnahkan untuk mengusap wajah baik setelah sholat maupun setelah berdoa. Oleh karena itu, bagi saya warga Nahdlatul Ulama, saya tetap yakin, seyakin-yakinnya meyakini bahwa amaliyah kita yang sehari-hari kita lakukan, selesai berdoa, selesai sholat, mengusap wajah kita, itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu saja. Ini bukan semacam pembelaan, bukan, tetapi lebih kepada penguatan kepada amaliyah kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.